request atau pertanyaan dari sahabat literatur, apakah lembaga swadaya masyarakat boleh melakukan permohonan pra peradilan? Jawabnya saya tegaskan berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Advokat Dian Burlian, di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pra peradilan. Nah, topik ini kita angkat dalam kesempatan kali ini berdasarkan review dari sahabat literatur hukum sekalian yang menanyakan apakah lembaga swadaya masyarakat bisa mengajukan permohonan pra peradilan, khususnya terkait SP3 penuntutan atau penyidikan. Namun sebelum kita membahas tentang apakah lembaga swadaya masyarakat atau LSM bisa mengajukan permohonan pra peradilan terhadap SP3 penuntutan atau penyidikan suatu perkara, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari literatur hukum. Sahabat literatur hukum sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, terutama tentang permohonan pra peradilan, apakah dasar permohonan pra peradilan tersebut? Nah, pertanyaan itu akan kita jawab. Dasar permohonan pra peradilan ini ada dua. Satu, yaitu Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan keputusan MK atau keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita berpijak yang menjadi landasan kita dalam mengajukan permohonan pra peradilan ini yaitu pasal 79, pasal 81 dan pasal 80 KUHP, pasal 77 junto pasal 83 ayat 2. Nah, dasar hukum ini bisa kita persiapkan. Lalu kemanakah gugatan atau permohonan ini diajukan? Permohonan pra peradilan ini diajukan kepada pengadilan negeri di mana termohon berdomisili secara hukum. Misalnya Kapolres, Polda, ya tentunya di wilayah hukum tersebut kita mengajukan permohonan pra peradilan. Nah, permohonan pra peradilan ini berdasarkan pasal 77 junto pasal 83 ini diajukan di pengadilan negeri di mana penyidik itu berdomisili. Itulah yang menjadi dasar pengajuan permohonan pra peradilan. Nah, kemudian dalam hal mengajukan permohonan pra peradilan tentu ada objek hukum dan ada subjek hukum. Nah, kita akan membahas subjek hukum dan objek hukum ini secara bersamaan, yaitu objek hukum pertama pasal 79 KUHP, yaitu tentang penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka, kemudian dikembangkan atau diluaskan lagi oleh keputusan MK nomor 21 garis miring PUU garis miring strip 12 garis miring 2012 tentang penetapan tersangka, tentang penggeledahan dan penyitaan. Kemudian subjek hukum yang kedua, subjek hukum yang kedua yaitu kita lihat di pasal 80 KUHP tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Nah, di sini subjek hukumnya siapakah yang bisa mengajukan SP3 ini selain dari korban itu sendiri, selain dari korban tadi yang kena SP3, yaitu penghentian penyidikan dan penuntutan, ada pihak ketiga. Nah, ada pihak ketiga. Namun ada dua
hal ini yang mungkin belum pernah kita dengar dan mungkin menjadi pertanyaan juga oleh sahabat literatur hukum sekalian. Dalam hal ini yang berhak mengajukan dalam hal SP3 ini yaitu kepolisian dan kejaksaan. Muncul pertanyaan, kok mereka yang menyidik, mereka yang mengumpulkan alat bukti kemudian di SP3 kan, kok mereka juga yang menuntut? Nah, mari kita ikut penjelasannya. Kalau dia dari penyidik, ya kita mulai dari penyidik. Penyidik telah melakukan penyidikan, telah merampungkan berkas, kemudian dilimpahkan kepada tahap 1, kemudian diberi petunjuk-petunjuk, dilengkapi, kemudian terbitlah P21, kemudian penyerahan berkas dan bukti-bukti kepada pihak kejaksaan, termasuk juga tersangka. Tapi setelah di kejaksaan, malah jaksa melakukan SP3 dan menghentikan penuntutan terhadap perkara tersebut. Maka menurut penyidik dianggap tidak sah penghentian penyidikan ini, maka penyidik boleh atau punya hak untuk mengajukan pra-peradilan terhadap kejaksaan. Nah, ini berdasarkan pasal 80. Kemudian kita jaksa. Bagaimana jaksa bisa melakukan SP3 atau bagaimana jaksa melakukan permohonan pra-peradilan terhadap SP3 yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ketika polisi mulai melakukan penyidikan suatu tindak pidana, maka polisi akan memberitahukan kepada pihak kejaksaan, yaitu berupa SPDP. Setelah SPDP kemudian pelimpahan tahap 1, di mana berkas diberikan kepada kejaksaan, jaksa menunjuk jaksa pengawas untuk meneliti berkas tersebut, kemudian berkas tersebut kurang, maka pihak kejaksaan memberikan formulir P19 untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk jaksa kepada pihak kepolisian. Namun sampai akhir polisi tidak menyetorkan berkas, bahkan melakukan SP3 terhadap kasus tersebut. Setelah polisi kejaksaan melakukan penelitian, kemudian jaksa menemukan suatu kejanggalan atau tidak sahnya SP3 yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka jaksa berhak mengajukan pra-peradilan kepada pengadilan negeri setempat. Nah, kemudian selain dari jaksa dan kepolisian, ada pihak ketiga, yaitu korban. Dan selain dari korban, pihak ketiga ini, korban ini ya kita tanda kutipkan itu pelapor, kemudian juga ada pihak ketiga selain dari polisi dan jaksa tadi. Nah, pihak ketiga ini yaitu lembaga swadaya masyarakat, atau asosiasi sesuai dengan pasal 80 yang diperluas oleh keputusan MK nomor 76 garis miring PUU strip 9 garis miring 2012. Pihak ketiga di sini bisa juga diartikan atau ditafsirkan berupa LSM atau ECO, dengan catatan LSM bergerak di bidang tertentu, mempunyai kekhususan. Misalnya khusus bidang menangani korupsi seperti ICW dan MAKI, kemudian WALHI ya berkaitan dengan pidana lingkungan, dan mungkin juga asosiasi-asosiasi yang membuat laporan, kemudian laporannya di SP3-kan oleh penyidik atau oleh jaksa penuntut umum. Nah, di sini dengan catatan bahwa lembaga swadaya masyarakat tersebut mempunyai kekhususan dan fokus dalam suatu perkara. Misalnya fokus dalam menangani korupsi, dan juga misalnya fokus dalam menangani lingkungan hidup. Kemudian itulah ya jawaban dari kita terhadap request atau pertanyaan dari sahabat literatur, apakah lembaga swadaya masyarakat boleh melakukan permohonan pra-peradilan. Jawabnya saya tegaskan berhak, berdasarkan pasal 80, yaitu pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikuatkan lagi ya, dasarnya dikuatkan lagi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 76 garis miring PUU strip 9 garis miring 2012.
tentang pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini bisa juga ditafsirkan adalah lembaga swadaya masyarakat atau ECO yang fokus terhadap sesuatu bidang, misalnya bidang korupsi tadi, misalnya di bidang lingkungan hidup, bisa juga di bidang kesehatan, yang membuat laporan ternyata laporannya di SP3-kan, baik itu di kepolisian maupun itu di kejaksaan. Itulah ya, mungkin saya review kembali sahabat literatur hukum ya, saya ulangi bahwa lembaga swadaya masyarakat berhak mengajukan permohonan pra peradilan terhadap SP3 laporannya, baik itu di penyidikan maupun itu di penuntutan jaksa penuntut umum. Nah kemudian selain dari itu kita melihat objek hukum dan subjek yang bisa mengajukan gugatan hukum, atau permohonan pra peradilan, yaitu kita lihat objek pasal 81 KUHP tentang penuntutan ganti rugi dan rehabilitas nama baik. Nah di sini apabila sahabat literatur hukum sekalian ya merasa dirugikan dalam hal SP3, mungkin dalam hal penangkapan, penuntutan, penahanan, penyitaan, kemudian penggeledahan, saudara dirugikan dalam hal tersebut, maka saudara bisa mengajukan permohonan pra peradilan kepada pengadilan negeri setempat. Nah kemudian siapa saja yang berhak di permohonan ganti rugi ini atau subjek hukumnya yang bisa mengajukan permohonan pra peradilan terkait dengan rehabilitas dan ganti rugi? Tentu saja itu korban ataupun pihak ketiga ataupun siapa saja yang mengalami kerugian akibat dari penangkapan, penahanan, kemudian penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka. Itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian ya, yang dapat kita review terkait dengan apakah lembaga swadaya masyarakat berhak mengajukan permohonan pra peradilan. Tentu saja berhak berdasarkan pasal 80 KUHP dan berdasarkan keputusan MK nomor 76 garis miring PUU strip 9 garis miring 2012. Itulah sahabat literatur hukum sekalian, sebelum kita akhiri topik kita kali ini tentang siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pra peradilan, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru dari literatur hukum. Namun apabila ada pertanyaan, ada saran dan pendapat, tentunya saran dan pendapat tersebut bersifat membangun demi membangun channel kita ini untuk kemajuan bersama. Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau dia pertanyaan akan kita jawab, kalau dia saran akan kita ikuti, kalau dia kritik akan kita perbaiki. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.